Hai, jumpa lagi di channel Integrative Medicine. Apakah Anda mengalami keluhan seperti Anda mudah capek, atau mudah lupa, alergi, atau masuk angin, perut kembung, mules, dan sebagainya? Gejala keluhan-keluhan ini tidak juga hilang walaupun Anda telah melakukan berbagai hal seperti mengkonsumsi suplemen, istirahat yang cukup, bahkan olahraga. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini jawabannya. Tubuh yang sehat membutuhkan daya tahan tubuh yang kuat. Untuk menghasilkan daya tahan tubuh yang kuat, membutuhkan bakteri-bakteri baik yang disebut probiotik. Sejak kita lahir, bakteri-bakteri baik telah ada dalam tubuh kita. Mereka membantu pembentukan daya tahan tubuh kita atau sel-sel imun kita, dan juga melatih sel-sel imun kita ini agar cerdas untuk membedakan mana bakteri baik, mana bakteri patogen, dan juga toksin-toksin. Sehingga sel-sel imun kita ini hanya menyerang bakteri-bakteri patogen. Setelah terbentuk daya tahan tubuh kita atau sel-sel imun kita ini terbentuk, dia menjaga komunitas bakteri-bakteri baik ini agar tetap stabil dan melindungi bakteri-bakteri baik ini dari serangan-serangan bakteri patogen atau toksin-toksin. Sehingga bakteri-bakteri baik ini hidup berdampingan dengan sistem kekebalan tubuh kita atau sel-sel imun kita ini saling menguntungkan. 80% daya tahan tubuh kita berada di saluran pencernaan. Oleh karena itu kita akan membahas fokus ke saluran pencernaan. Ini gambar potongan usus. Tampak sel-sel epitel usus. Anda bisa lihat di sini sel-sel epitel usus. Pada sel epitel usus ada silia yang berfungsi untuk menghalau toksin bakteri patogen. Ini inti sel usus. Ini adalah pembuluh darah untuk menyerap nutrisi hasil pencernaan di usus. Sementara di atas ini adalah saluran usus. Di sini makanan dicerna dan makanan lewat. Pada dua gambar ini ada perbedaan sel epitel usus yang sehat yang ini dan sel epitel usus yang sakit. Perbedaannya di mana? Pada sel epitel usus yang sehat dia rapat. Ini bisa lihat dia rapat satu dengan lainnya. Sementara yang sakit terjadi perenggangan antara satu sel epitel usus dengan yang lainnya. Bahkan bisa bocor, sel usus bisa bocor. Pada kondisi normal, sel-sel epitel usus ini akan mencerna makanan. Dibantu oleh bakteri baik yang menetap pada permukaan sel epitel usus di sini. Setelah makanan tercerna dengan baik, menghasilkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, maka makanan akan diserap melalui sel epitel usus, masuk ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah ini akan disebarkan ke seluruh tubuh sebagai nutrisi sel-sel tubuh. Bakteri baik dan sel epitel usus bekerja sama agar sel epitel usus ini tetap sehat. Dengan cara bakteri baik akan menghasilkan SCFA, short fatty acid, atau asam lemak rantai pendek, yang berfungsi memperkuat sel epitel usus agar dia rapat sehingga tidak mudah dijebol oleh toksin atau bakteri. Di lain pihak, sel epitel usus menghasilkan imunoglobulin A karena sel epitel usus itu banyak mengandung sel limfosit T. Imunoglobulin A ini berfungsi untuk menjaga agar bakteri baik kondisinya tetap stabil. Dan sehat. Manakala dalam kondisi sakit,
perbandingan bakteri baik dan bakteri jahat itu lebih banyak bakteri jahat, maka sel epitel usus nanti itu bisa mengalami kerusakan. Karena bakteri-bakteri jahat itu akan menyerang sel epitel usus, seperti gambar di bawah ini. Sehingga bakteri jahat, toksin-toksin, limbah-limbah bakteri, sisa makanan yang tidak terserna akan memenuhi pembuluh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Ini adalah foto darah pasien saya di praktek, di mana sel darahnya itu bersih, kondisinya sehat. Dibanding dengan foto ini, di mana sel darahnya kotor, sel darah merahnya lengket, dan di sini Anda lihat banyak sisa makanan yang tidak tercerna. Nah, ini sisa makanan yang tidak tercerna. Dan ini bakteri-bakteri jahat yang nampak pada sel darah merah. Kondisi di mana bakteri jahat lebih banyak daripada bakteri baik disebut disbiosis. Ada empat hal yang bisa terjadi pada keadaan disbiosis, dan itu sangat merugikan sel usus. Yang pertama, bakteri jahat akan menginfeksi dinding usus, menyebabkan peradangan dan usus bocor. Yang kedua, pencernaan tidak sempurna, sehingga banyak sisa-sisa makanan yang tidak tercerna. Yang ketiga, bakteri jahat mengeluarkan toksin. Keempat, bakteri jahat akan merubah sisa-sisa makanan yang tidak tercerna itu menjadi patogen, menjadi karsinogen. Nah, semua faktor ini, semuanya ini akan masuk dengan mudahnya masuk melalui usus yang bocor, masuk ke pembuluh darah, dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Disinilah awal terjadinya berbagai macam penyakit zaman now. Jika dia menyerang sel-sel saraf di otak, maka mudah lupa, bad mood. Gejala-gejala ini sebagai awal terjadinya keadaan abnormal di sel saraf. Jika menyerang sel-sel imun kita, maka sel imun kita menjadi lemah sehingga kita mudah capek. Lebih buruk lagi akan terjadi penyakit autoimun. Penyakit autoimun bisa menyerang sel B, bisa menyerang sel-sel darah merah, dan bisa menyerang juga sel-sel saraf. Sungguh banyak kerusakan yang terjadi. Jika Anda ingin semua keluhan Anda reda, pastikan mikrobiom usus Anda sehat dengan asupan probiotik dan prebiotik. Semoga bermanfaat. Bagaimana solusi probiotik terhadap COVID-19? Ikuti video saya berikutnya.